استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته وأصحابه وأنصاره وأشياخه أجمعين ومحبه إلى يوم القيامة وإلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدنيا وإلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل والي ورث وإلى أرواح والدينا وشيخنا وجميع المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح الإمام أبي زكريا بن شرف النووي أن الله يتغشاهم بالرحمة والبركة إلى حضرة النبي. الفاتحة. الحمد لله الذي سلك بأحبابه نهج الصراط المستقيم واختص بالعناية من أتى إلى بابه بقلب سليم. أمات الله قلوبا بالمعاصي وأحيا قلوبا بالطاعة وسبحان من يحيي العظام وهي رميم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من به يتولى وفيه يهيم. وأشهد أن سيدنا محمدا ورسولنا الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ما طار الطائر وهب نسيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل إلى الإمام أبي زكريا بن شرف النووي رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين آمين. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجد أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan beriktikaf setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan kita sekarang bercita-cita agar ketika sampai isya kita akan mengerjakan salat isya berjamaah. Ditambah lagi dengan beriktikaf, marilah perbaharui niat iktikaf kita. Sahaja beriktikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya karena Allah Ta'ala, dan akan dinilailah sebagai orang yang mengerjakan salat selama orang itu menanti-nantikan salat seperti keadaan kita sekarang ini. Minggu-minggu kemarin kita masih membahas hadis riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang mana beliau ketika itu sedang berada di belakang Rasulullah atau sedang dibonceng Rasulullah SAW. Kemudian sambungan hadis Nabi, wa inna ma'al usri yusran, dan sesungguhnya bersama adanya kesempitan dan kesusahan Allah telah menyiapkan yusran, sesuatu kenyamanan dan keluasan. Jadi Allah Ta'ala itu ada hamba itu kadang menyakiti apa bahasa kasarnya lah, atau bahasa lainnya itu mengenakan bala terus menerus. Pasti imbah dikarenakan Tuhan ujian, pasti akan Allah kenakan suatu kebahagiaan. Itu sudah kebiasaan Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya.
Allah Ta'ala memastikan yang kayak itu Al-Quran, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah Ta'ala akan menjadikan setelah adanya suatu keusahaan suatu kenyamanan. Nah, maka akan beriringan, kesusahan itu akan diiringi oleh sesuatu yang nyaman. Atau orang yang susah, ada saatnya dia akan mendapatkan kekayaan. Atau orang untuk lapah, dia akan mendapatkan suatu kelapangan. Itulah kebiasaan Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Rasulullah pernah bersabda, "Lau ja'al usru fadakhala hadzal juhra la ja'ahul yusru hatta yadkhula alaihi fayukhrijah." Jikalau seandainya yang namanya kesusahan itu berbeda, lalu ia masuk ke dalam ruang ini Nabi. Ada Nabi mencontohkan dalam suatu ruang. Seandainya nangaran kesusahan itu dibandakan Tuhan, masuk ke dalam ruang ini nah, pasti ya Nabi datang pula menyasah kepada kesusahan tadi oleh kemudahan. Lalu kemudahan itu masuk juga ke ruang itu supaya nangaran kesusahan itu dikeluarkannya, diusirnya. Nah itu. Jadi nangaran kesusahan itu dari Allah, nangaran kelapangan juga dari Allah. Kesakitan itu dari Allah, kenyamanan pun juga datangnya dari Allah. Itulah yang menjadi sudah ibaratnya itu jurang kaidah kan, kaidah kehidupan kita ini. Sunnatullah sudah dalam kepada hamba-hambanya. Ditambah lagi kalau ulama nahwu mereka itu memberikan suatu faidah dengan menggunakan bahasa yusran itu pakai tanwin. Nah, maka dalam ilmu nahwu bentuk tanwin itu mempunyai arti. Arti apa? Arti bahwasanya yang namanya kemudahan yang dijanjikan itu adalah kemudahan yang besar. Jadi kalau bahasanya sesungguhnya bersama kesusahan akan ada mengiringinya suatu kemudahan yang besar sekali. Nah, jadi kalau susahnya umpama 1, nah datang ini kan kemudahan bisa 10. Nah, jadi kita ini kadang kalah, ini kadang takor kita nih berhujung terus. Allah Ta'ala itu menghujungi terus hambanya, kada pernah menakorkan, kada pernah merugiakan. Itu kan. Jadi kalau kita jujur menghitung, mulai kita bangun guring sampai guring pulang biasa, kalau kita jujur menghitung pasti banyak nyaman pada sakit. Kalau kita jujur menghitung lah pasti banyak nyaman pada sakit. Tinggal kitanya aja lagi, apakah kita menghayati terhadap nyaman Allah berikan, atau kita itu lebih memprotes kepada sakit yang Allah Ta'ala kenakan kepada kita. Kenapa menggunakan ma'a? Nah, ma'a itu kan bersama, artinya kan cepat benar tuh. Jadi Allah Ta'ala itu mengenakan kebaikan itu, kemudahan itu setelah kesusahan cepat benar datangnya. Dalam surah Asy-Syarah kan atau Asy-Syarah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, kan? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Jadi yusran 2 kali di situ. Al usri bang 2 kali juga. Cuma al usri itu pakai alif lam. Fa inna ma'al usri, inna ma'al usri pakai alif lam. Nah, maka dalam ilmu nahwu bila pakai alif lam itu ngitung-ngitung juga. Tapi ketika yusran bukan pakai alif lam, pakai tanwin aja, maka akan memberikan pahaman yusran yang pertama itu dengan yusran yang kedua itu lain lagi. Berarti pahamannya kayak ini, sesungguhnya mengiringi kesusahan akan cepat mengiringinya kemudahan 2 kali lipat. 2 kali lipat beruntun, anggaran kemudahan itu datang 2 kali. Nah, itu bahasa lainnya. Sehingga Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusraini. Tidak akan bisa mengalahkan satu kesusahan terhadap 2 kelapangan. Nah, begitulah Rasulullah SAW berikan contoh ketegasan lah dari pemahaman ayat tersebut.
Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulan pada hadis kita baca beberapa minggu, kita hanya membahas di sini. Pertama adalah kita ini disuruh Nabi menjaga Allah Ta'ala, betul kan? Jadi Nabi itu menyuruh kepada sahabat ini untuk menjaga Allah Ta'ala. Pesannya kan kepada sahabat yang satu ini, tapi pahamannya kepada seluruh umat. Jadi maksud menjaga Allah Ta'ala itu adalah mengamalkan aturan-aturan Allah Ta'ala, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang Allah perintah kita kerjakan, nah Allah larang kita jauhi. Itu pengertian kita menjaga Allah Ta'ala. Atau bahasa lainnya adalah bertakwa. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang menjaga Allah Ta'ala, menjaga hubungan kepada Allah Ta'ala agar tidak menjadi orang yang dibenci Allah Ta'ala. Kemudian pesan Nabi yang kedua adalah kita itu jangan meminta atau minta tolong kecuali kepada Allah. Apabila sesuatu hal yang memang itu hanya Allah memberi, maka kita hanya minta kepada Allah. Maka disitulah kebenaran tauhid kita. Jadi kita ketika minta sesuatu, ada suatu hajat dalam hati kita, lalu kita mencari papandal, nah siapa nak kawan memberi gini. Nah disitulah ujian tauhid kita. Kamana kita menyandarkan hati, maka sandarkanlah ke Allah Ta'ala. Nah lalu ada kan satu hal itu, satu keperluan kita itu nang Allah Ta'ala memang menitipkan kepada hambanya. Artinya kada langsung Allah Ta'ala tolong Tuhan. Nah kayak apa tuh bemasak, ya, menjahit baju seorang kan. Nah ini kan kenyataannya kan manusia memasakkan makanan, menjahitkan baju manusia, gitu kan? Nah maka boleh-boleh saja kita minta tolong kepada manusia, cuma kita memandang manusia itu tidak berdaya dan upaya melainkan pertolongan Allah. Jadi hatinya kepada Allah, untungnya kepada makhluk. Itulah ujian tauhid kita sehari-hari. Bila kita bujur-bujur ke Allah Ta'ala, maka selalu ingat bahwasanya aku ini berhajat kepada Allah, ada kepada manusia ini adalah jalan syariat. Karena Allah mengatur kita melewat syariat dan aturan sama kita bersama manusia ini dalam berhubungan keseharian kita. Kemudian yang dikatakan orang itu dekat kepada Allah, bukan seperti kita kan para lawan selalu batatai. Bukan kayak itu maksudnya mendekat kepada Allah. Nah, aku ingin mendekat kepada Allah. Bahasa itu kan biasa kita dengar. Maka maksudnya adalah mengerjakan taat dan meninggalkan yang haram. Berarti takwa itu adalah mendekat kepada Allah. Nah, jadi kan bahasa agama itu macam-macam. Menjaga Allah ialah takwa, mendekat kepada Allah ialah takwa juga. Nah, sehingga takwa inilah yang menjadi pesan penting setiap hari Jumat, gitu kan. Jadi khatib itu bila kadang mengucap ittaqullah atau wasiat bertakwa dengan bahasa Arab, maka khutbahnya kada sah. Pertama baca alhamdulillah, kedua baca salawat, nah ketiga menyuruh bertakwa dengan bahasa Arab minimal ittaqullah atau usi nafsi wa iyyakum an ittaqullah. Nah ketiga baca Al-Qur'an. Nah keempat baca mendoakan orang-orang beriman. Nah, Allahumma ighfir lil mu'minat wal muslimat itu. Nah itu kan di khutbah pertama dan kedua. Cuma dibagi banglah. Nah, khutbah pertama itu doanya belum lagi. Tapi di khutbah kedua ada doa itu. Nah itu 5 rukun khutbah harus ada dan pakai bahasa Arab. Bila pakai bahasa lain bahasa Arab ada sah khutbahnya. Adapun materi khutbah itu baharinya orang kadang ini menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Materi itu artinya kan isi khutbah toh. Jadi orang bahari itu mau khutbah itu kan kisahnya mulai awal sampai habis, kalau ada bahasa Indonesia, bahasa Arab sampai habis. Ngerti gak ada ngerti, yang penting bahasa Arab semuanya. Nah, ini keterangannya ada di kitab Irsyadul Ibad. Dalam kitab Irsyadul Ibad itu disyaratkan rukun khutbah dan semua isi-isi materi khutbah menggunakan bahasa Arab. Bila tak buat bahasa yang lain bahasa Arab, maka khutbahnya akan sah. Lalu ulama-ulama kita ini pintar. Nah,
Namun ulun dapat riwayatnya dari Martapura. Lalu orang mau khutbah itu aja pemulaan tuh pakai rukun khutbah, sampai ittaqullah ayat Quran. Lalu materi pakai bahasa Indonesia. Memang sah aja bang, ini kan menurut kawal pendapat yang ada mengatakan boleh tadi. Cuma untuk menghargai pendapat yang di kitab Irsyadul Ibad tadi, ketika habis materi khutbah lalu diulangi ulang. Kenapa khatib kita tuh mengulangi ulang? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ayyuhal muslimun ittaqullah wa idza qara'al Qur'an fastaghfirullaha wa ansitu la'allakum turhamun. Diulang-ulang khutbah itu. Kenapa? Karena menurut pendapat Irsyadul Ibad yang tadi tak campur bahasa Indonesia batal sudah khutbahnya. Lalu dianda khutbahnya di rukun khutbah diulangi di akhir khutbah. Dalam usul fikih katanya al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar daripada perselisihan ulama hukumnya sunat. Memang kita fatul mu'in sah, fatul khalid sah, tapi Irsyadul Ibad kada sah. Padahal pengarang Irsyadul Ibad itu fatul mu'in gitu-gitu juga orangnya. Jadi ketika marah fatul mu'in boleh hai, ketika marah Irsyadul Ibad kada boleh. Banyak Syafi'i juga gitu. Nah, lalu ulama itu ambil jalan tengah, lalu mereka mengulang khutbah ketika di akhir. Sebelum duduk tuh nah. Untuk baca Al-Quran duduk. Nah, lalu khutbah kedua bahasa Arab melulu. Kalau hendak memakai pendapat supaya selamat daripada khilaf ulama tadi, khutbah kedua bahasa Arab melulu, jangan campur lagi bahasa Indonesia. Kalau ayat Quran diterjemahkan, berarti kada tak pakai al-khuruj min khilaf mustahabun kada pakai. Sah ya khutbahnya sah khutbahnya. Cuma kada tak pakai nang tadi kan nang siasat ulama agar apa rukun khutbah itu semuanya bahasa Arab. Sehingga tidak ada lagi bahasa Indonesia di khutbah kedua. Nah, begitulah nang ulun dapatkan pelajaran dari guru di Martapura. Dan ulun dapat kitabnya Irsyadul Ibad, di situ ada teksnya bahwasanya diwajibkan atau dipersyaratkan rukun khutbah dan materi-materi khutbah semuanya bahasa Arab. Nah, maka ada kan menurut kita dengan kabar kan di pemangkih kan orang mau khutbah itu bahasa Arab melulu. Nah, berarti orang memakai kitab itu. Cuma pulang kalau kita bahasa melulu, pada paham pulang lah jemaahnya lah. Lalu pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi paham orang ada pesannya juga kan, seantum dua antum. Dan khutbah itu kan ada perlu dipanjang-panjang nih. Kada perlu panjang juga seperempat jam khutbah. Ada nama degui sudah kan, ada talokop sudah namanya. Kada ada jadi kawanan, kada ada orang alim gara-gara dengan khutbah lawan. Kada ada orang alim gara-gara dengan khutbah lawan jadi kawanan. Artinya kan seantum dua antum ya dah pesan apa sampaikan ya mudah. Nah, kada sampai 4 jam, apalagi setengah jam kan, namun di YouTube tadi setengah jam khutbah. Puting-putingnya nyebut orang. Nah, menyebut si anu ini Pak. Mimbar khutbah jadi tempat menggibah orang lah, naudzubillah min dzalik. Itu di YouTube adalah ya begitulah. Nah, jadi supaya kita sama-sama mengerti kan kedudukannya itu. Jadi nang ada mendekat kepada Allah tadi sama dengan takwa dan menjaga Allah sama dengan takwa. Kemudian bagaimana Rasulullah mencontohkan sangat pedulinya beliau untuk mengajarkan dasar-dasar agama kepada anak-anak kecil. Nah, masih kekanakan tidak jadi nabi sudah penanaman tauhid kepada anak nih nah itu agar mereka dapat menjalankan kehidupan mereka itu dalam keadaan yang terbimbing dengan bimbingan Islam. Kemudian Nabi memesankan kepada anak kecil ini agar dia selalu mengamalkan muraqabah. Nah, jadi dia Nabi mengatakan ikam Allah Ta'ala selalu mengintai ikam. Bila ikam bujur-bujur merasa diintai Allah Ta'ala, maka Allah pasti menjaga ikam. Jadi rupanya kita tuh bila terkena suatu hal yang jelek itu karena kita lupa sama Tuhan. Masih mending lah kalau dalam hadis Nabi itu kan ada misalkan iwak karena tangkap atau binatang buruan karena timbak. Kenapa binatang itu kan kecelakaannya mati kan. Itu dalam hadis Nabi tidak lain terjadinya karena si binatang ini lupa lawan Tuhan. Nah, jadi pak iwak lah lupa lawan Tuhan pas karena sisi turang. Nah, lupa lawan Tuhan menyember umpan deh lupa lawan Tuhannya pas karena sisi buat turang lagi yong. Nah, waktu digeyong dia berzikir pulang, ingat Allah Ta'ala pulang, baru umpatnya pas pulang, biasa pulangnya.
ingat Tuhan bersyukur iwa aja tadi. Jadi selama iwa ingat Tuhan, kada bacang kana musibah, kada bacang tertangkap, kada bacang kana satrum noneh, kada bacang kana tumbak, kada bacang kana jebak iwa tadi atau binatang buruan yang lainnya. Han, ada kita manusia ini lah kaitu kan peraturannya beberapa kali luparan Tuhan kita gini. Nah, cuma tadi jaminan Rasulullah orang itu kalau selama ingat Allah Ta'ala muraqabah merasa diintai Allah Ta'ala, maka orang tidak akan mendapatkan suatu hal yang merugikan atau membahayakan tadi. Jadi Rasulullah mengajarkan menanamkan tauhid, nang bujur puasa itu Allah Ta'ala, nang bujur sugih itu Allah Ta'ala, nang bujur kau menolong itu Allah Ta'ala, ditanamkan itu atau anak sudah. Nah, supaya hatinya itu kada lagi mengharap kepada makhluk gitu kan. Nah, Nabi itu mempraktikkan menanamkan demikian. Dan kita ketika menghadapi penderitaan, kita jangan berputus asa. Yakin dengan Allah. Kayak apa aja penderitaan itu beratnya pasti ada akhirnya. Nah, itu janji sudah, janji Allah, janji Rasul sudah. Maka kita selalu mahadahadang kan. Nah, mahadahadang intizarul farah ba'da syiddah. Mahadahadang kita adalah termasuk amalan yang paling utama adalah menanti-nantikan sesuatu kelapangan setelah mendapatkan kesusahan. Dan yang terakhir adalah Nabi mengajarkan agar tidak berbuat riya, berbuat riya, dan harus membelanjakan harta di dalam jalan-jalan kebaikan. Itu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sahabat Sidin, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya riwayat daripada Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta al Bukhari. Di antara pesan nabi-nabi zaman dahulu ya Rasulullah SAW, dan ini dibenarkan oleh Islam juga. Pesan itu turun temurun hingga sampai kepada Islam. Di antaranya apa? Adalah pesan Nabi dulu itu kepada umat mereka, apabila engkau sudah kehilangan rasa malumu, maka engkau tidak akan bisa kecuali melakukan sesuatu yang terserah pikiranmu aja lagi. Kada peduli lagi apakah yang digawe itu cocok atau kada, disukai Allah atau kada. Nah, ini pentingnya kita punya rasa malu. Ini jadi Nabi itu kan menekankan kepada umatnya agar mereka selalu punya rasa malu. Kita membahas dulu siapa yang memberikan hadis ini. Itu adalah Ibnu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari atau Abi Mas'ud, tadi dua bentuk versi. Al-Badri artinya sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Perang Badar ini menjadi kebanggaan para sahabat karena perang itu perang yang pertama yang berjumpa dengan musuh, dan luar biasa sebabkan mereka menyaksikan keajaiban tertolongnya kaum muslimin menghadapi musuh yang berjumlah 3 kali lipat. Jadi kalau kita tahu nama-nama sahabat yang empat perang Badar, nah lalu ditulis sih, nah hanya kita bisa mencari nama-nama sahabat empat perang Badar tuh jumlahnya sekitar 313. Ditulis sih ngaran-ngarannya, apalagi dihafali, lalu minta kepada Allah, ibadah tuntung sembahyang, minta dengan berkat ahli Badar, ya Allah kabulkan hajatku, maka kada lawas pasti berikan Tuhan sesuatu kemenangan atau suatu keinginan yang diinginkan tadi. Jadi sahabat ini bagi apa? Seseorang ulama bagi sahabat. Jadi pengalaman ulama nih. Jadi ulama nih anu batakonan guru kan siapa-siapa nama ashabu badrin dah, sahabat-sahabat tempat perang Badar siapa ngarannya, lalu pada akan orang dicatat sidin.
catat jangan 13 orangnya dihafal sidin kurang. Nah bila tontong sembahyang ya Allah berkat ahli badar ini namanya ya sidin kada lawas sidin dapat sidin apa nak minta itu. Dan sidin aku punya kehebatan karunia Allah Ta'ala apa aja nak ku dengar hafal, apa aja nak ku lihat mengerti sidin. Berat Quran kan bisa kau dibaca mengerti. Dan bila ada orang gering sidin ku andak tanganku di kepala orang gering itu ku baca ashabu badrin gini sembuh. Nah, nama-nama nang sahabat nang perang Badar ini sembuh orang. Bila orang itu gering banget sudah sidin, maka bila sudah perang mati sudah dimudahkan kematiannya. Kadang nang lapah benar nih sakaratul mautnya. Ini padidat nama-nama pejuang perang Badar. Lalu Indonesia ini kan bari mangarang salawat Badar. Nah, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, lahilfir wa akrimna binaili matalibin minna wa daf'i masa'atin anna bi ahlil badri ya Allah. Jadi rami benar baca sarang itu lah. Dari itu rami benar zaman bahari zaman apa? Nah, zaman apa? Zaman Gestapo lah. Apa dah ibadah baca sarang itu habis hancur buahnya lah. Habis dia. Untung benar pian kita ni lah. Tadi ada Habib kan bulan apa tadi? Sekitar sebulan 2 bulan lah. Datang ke pesantren Ar-Raudhah dikisah jadi. Kadang gampangan jadi orang komunis nih. Di Hadramaut itu jadi komunis masuk. Ya kita kan ibadah nang jadi komunis kita berhasil membebaskan Indonesia dari komunis ditumpas tuh. Nah di Hadramaut di Yaman waktu itu berhasilnya mengganggu menguasai. Mah jadi hendak mengajinya baca Quran dah ada hawa. Dipantau orang terus. Padahal Hadramaut itu kan negeri para wali. Sampai ulama-ulama segera tahan lagi berdiam di Tarim itu keluaran hanya beberapa ulama yang bertahan. Daripada lapahnya benar lah. Nah, namun kisah Belanda menjajah nak ada sampai nang mahalangi orang mengaji leh. Tapi orang kawa berpesantren sekolahan. Maka ada di harumnya. Ada yang ini orang mengaji Quran ini di sarikinya. Tapi masjid ada boleh lagi aktif. Majlis taklim parai. Nah di Hadramaut mana merasai orangnya tahun 90-an dia hanya bebas daripada itu. Untungnya kita ada alhamdulillah kan dibebaskan Allah Taala daripada komunis itu. Sejarahnya dari. Ini salah satunya adalah dengan salawat Badar gini. Nah, ini deh. Nama orang ini kan ulama dari Indonesia. Jadi bagi salawat Badar itu cara sahabat baca terus. Akhirnya kan bubuhan komunis itu kalah di Indonesia. Itu diantara karamat para pejuang-pejuang Badar yang mana hanya disebutkan dengan bi ahlil badri aja, dengan berkat ya Allah orang-orang sahabat Nabi yang ikut perang Badar ternyata diberikan kemenangan kaum muslimin di Indonesia ini daripada pemahaman itu kan komunis itu kan bertuhan nih, kada bertuhan komunis itu kan kada percaya dalam Tuhan. Jadi bila orang percaya dalam Tuhan dianggapnya penghalang, dianggapnya pengganggu orang nih, lalu dia nak dibinasakannya. Nah itulah diantara keutamaan nama-nama ahli Badar tadi. Sekelompok besar para ulama atau mayoritas para ulama bahwasanya Uqbah ini bukan termasuk ahli Badar. Nah pulanglah ini kan perbedaan perbedaan riwayat. Kenapa dia dikatakan al-Badri? Karena Sidin pernah diam di Badar. Nah, kemudian Sidin pindah ke Kufah. Ya itu masalah khilafiyah sama aja lah. Ya, kita teruskan. Sabda Rasulullah SAW, inna mimma adrakan nas, di antara ilmu-ilmu yang didapatkan oleh orang-orang alim daripada ucapan nabi-nabi mereka dahulu, idza lam tastahi, Nabi itu berpesan, apabila engkau sudah kehilangan rasa malumu, maka fasna ma syi'ta, silahkan engkau lakukan apapun yang kau inginkan. Bukannya menyuruh untuk supaya menjauhi, kada artinya kamu tuh kata kau ma'arif lagi kan. Jadi kan menyuruh itu bukan menyuruh
menyuruh silahkan artinya bagus kada, atau menyuruh tuh supaya perigi kada, artinya kayak apa misalkan kayak anak tuh nak ada pasti anak witan noleh. Nah ujian anak ulun turun jangan itu malam dari di rumah ikam turun nah ada kawanan nah muyak sudah witan nih anak nih burik-burik anak minta izin turun ke tanah lalu kita turun ke situ. Nah ini nyuruhkan apakah menyari kiri turun ke situ lagi jen bukan nawang ini mah geretak anaknya nah kayak itu tujuh maksudnya kan. Nah itu jadi silahkan lakukan apa yang kau mau, bukannya menyuruh itu bujur kan ada. Artinya kan orang tuh kada kau ditangati lagi bila sudah kehilangan rasa malu itu. Nah jadi penting kita memelihara rasa malu tadi. Al haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah sumbernya dari iman. Jadi hilang leh nangaran merasa diawasi Allah itu hilang sudah bila kehilangan rasa malu. Itu kan maka melakukan apa yang diperintahkan oleh hawa nafsu tentulah yang dilakukan itu sesuatu yang jelek-jelek gitu kan. Ada juga ulama memahamkan karena bahasa itu kan macam-macam lah. Jadi jar ulama makna dari hadis Nabi ini undur ila ma turidu an taf'alah. Jadi kesimpulan pemahaman hadis Nabi ini, engkau pikir-pikirkan dulu terhadap sesuatu yang ingin engkau lakukan. Anda menggawi sesuatu itu pikirkan dulu. Ini kayak apa memulainya, kayak apa di pertengahannya, kayak apa akhirnya, gitu kan? Nah, pikirkan dulu, masak-masak. Nah, fa in kana mimma la yustahya minallah wa minan nas fi fi'lih likauni min af'alit ta'at amin jamil akhlaq wal adabil mustahsanah wasna' minhu masyi. Nah setelah diperhatikan mulainya kayak ini, jalannya kayak ini, akhirnya kayak ini. Oh ini kada perlu malu, orang kada bacang tatawaan melihat, orang kada bacang merasa aneh, orang kada bacang memprotes melihat gawian gini. Bagus saja. Nah karena gawian ini taat ibadat atau ini akhlak yang bagus, ini adab yang dipandang baik oleh semua orang. Nah kalau sudah kayak itu silahkan lakukan. Jalan dia lagi, maka yang kau jalankan itu berkah untukmu, kebaikan untukmu. Itu pemahaman hadis Nabi ini kata sebagian ulama. Tapi kalau sudah kamu orang tahu kayak apa, supan ngam seorang. Nah kayak itu kan, bila kata orang supan seorang kayak nah berarti jangan dikarasi, dikarasi karena habis seorang gurunya kan, habis seorang nataham belingnya. Itu pemahamannya daripada hadis Nabi secara jumlah tadi. Jadi nangaran malu itu napa aja ulama khuluqun yab'atsu ala tarkil qabih wa fi'lil malih. Nah, nangaran malu itu adalah suatu perangai, suatu kelakuan masuk ke dalam hati manusia, nang isinya itu untuk mendorong manusia tersebut melakukan meninggalkan sesuatu yang jelek dan melakukan yang baik-baik. Itu nangaran malu tuh. Jadi malu itu bisa mengarah kepada melakukan, bisa mengarah kepada meninggalkan. Di hati kita tuh diberi suatu perangai, lalu kita punya pegangan, hendak menggawin yang bagus-bagus. Karena rasa malu, lalu menggawin yang bagus-bagus. Karena rasa malu, lalu meninggalkan yang jelek-jelek. Itulah pengertian malu. Sehingga Rasulullah mengatakan al-haya'u khairun kulluh. Nangaran malu itu aja Nabi kebaikan seluruhnya. Artinya supan manggawi nang jelek, supan tak tinggalkan nang bagus-bagus. Itu baik sanyanya aja Nabi. Lain bahasa kita aja nah. Nah, kenapa? Misalkan takuni pang lawan guru, mungkin kada mengerti masalah agama itu takuna kana sidin. Supan aku, itu lain telah, itu lain supan itu lain. Itu supan menurut bahasa aja, menurut nang tabiat manusia nang bukan supan di agama gitu. Itu lain itu. Jadi nang ada supan di sini dikatakan lebih baik semuanya adalah supan yang mendorong untuk meninggalkan yang jelek-jelek dan mendorong untuk melakukan yang bagus-bagus. Hingga al-haya'u la Allahu akbar, Allahu akbar, pasti dia akan
Kalau misalnya kan tadi gara-gara malu atau lemah yang mengakibatkan orang itu kurang atau kada sempurna dalam melaksanakan hak Allah Ta'ala atau hak hamba-hambanya, nah ini yang dikatakan tercela, bukan rasa malu pada sebenar-benarnya menurut pandangan agama. Jadi bahasa kata-kata malu itu luas. Tapi kalau malu di agama itu pang tadi. Ngaran malu di agama itu tadi apa? Perasaan yang mendorong kita untuk meninggalkan yang jelek-jelek dan mengerjakan yang bagus-bagus. Itulah rasa malu yang dibenarkan dalam agama. Rasulullah bersabda, "Inna dinana hada la yaslu li mustahyin." Agama kita ini jadi tidak cocok bagi orang yang punya malu, nang malu kada bagus tadi, nang malu nang dicela tadi. Nah, sehingga kenapa kada menegur supan aku? Kenapa kada bui orang nang untuk kebaikan supan aku? Nah, lain gini, ini supan ini lain. Ini supan yang ada baik kiranya lah. Jadi jangan dijadikan alasan supan itu untuk meninggalkan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Terakhir ada satu pertanyaan. Ada ulama hari raya hendak sembahyang Id. Ulama ini hari raya hendak sembahyang Id. Rupanya ya dari itu kan kada demik malah jam kada demik kada dah. Turun dari rumah saat masih orang bawa kumpulan di masjid. Biar sudah separuh jalan. Nah, orang labaran sudah. Nah, sembayangan ibadah, khutbah ibadah sudah. Melihat orang labaran, mancapnya balik lagi. Nah, tapi simpang benar batak mana ulama tadi. Nah. Lalu diangkat nih soal apakah itu riya kadangnya atau malu kah? Pernah itu ditanyakan kepada tokoh tasawuf yang luar biasa Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi kan seorang taludi kan. Lalu apa orang burikan labaran sudah bila sahabat harus nih tahun orang nih pada kada umpat sembahyang bahir raya ada umpat di rumah apa kau dikira ya kada jam barilah kada jam ada demek wajar aja bang. Lalu sini ancam-ancam maka ada bebatak bulik ke sini singkat cerita supaya kada tahun orang. Nah pertanyaannya apakah ini malu kah malu nang di agama tadi atau ini riya? Maka jawaban Habib Abdullah bin Al-Haddad itu adalah perasaan malu bukan riya namanya gitu. Kenapa? Karena dia ini kan bukan bersengaja namanya, bukan bersengaja, dan dia menjaga harga dirinya namanya. Jangan sampai harga diri seorang itu sejatuh diungkai ke orang pulang. Jadi tutupi aja. Nah itu dibeli kita mau umbar kan antara tarudi sudah orang pas baju kan mah ya orang banyak nih kan daripada seorang tarudi nih. Lalu tawakan orang kadang itu kita ada bagian mana? Nah itu rasa malu namanya. Kita disuruh menjaga harga diri, jangan terlanjur basah ya sudah mandi sekali ujar siapa gitu. Almarhum mandi barinya tahu lah lalu punya gitu aja terlanjur basah sudah mandi sekali itu kata itu kan. Jadi mungkin kita baca nang harga diri seorang jatuh tutupi masalahnya nih kada seorang mencari gara-gara mana yang antara kada ingat saja kisahnya nih antara kali iya. Nah maka sidin nang bebetak tadi atau bulik mancap tadi itu kada salah, itu adalah rasa malu nang dibenarkan dalam agama bukan riya namanya. Ujar Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam salah satu jawaban beliau tersebut. Ya inilah dapat kita sampaikan kiranya ada upaya dari sebentar kita semuanya selamat di akhirat, berikan kebahagiaan selalu dan keafian, panjang umur dan ibadat dan diobatkan husnul khatimah, dapatkan syafaat Rasulullah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma aftah alaina abwabar rizqi wal khairi wa abwabar rahmati wa abwabal barakah wa abwaban ni'mati wa abwabal maghfirah wa abwabal quwwati wa abwabas sihah wa abwabas salamati wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'in dunya wa adzabil akhirah wa asrif anna syarra dunya wa syarra akhirah innaka ala ma tasyaa'u qadir wa bil ijabati jadir ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ta'ammadna wa asrarna wa 'alanna ma anta 'alamu bi minna antal muqaddim wa antal mu'akhir dan anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar waj'alna min kulli dhikin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja wa li ikhwanil muslimin fi Palestin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.